Ini bisa menjadi masjid percontohan di Sumatera Selatan, bahkan di Indonesia, memiliki aset yang luar biasa, hampir 200 miliar. Dan hebatnya saudaraku, menggratiskan para kiai dan mubaligh di sini untuk berobat gratis. Untuk sampai ke desa Gumawang ini, dari kota Palembang kita membutuhkan transportasi darat. Jarak yang ditempuh kurang lebih 173,3 km, membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam 34 menit. Liputan kali ini sangat istimewa dan sangat menginspirasi kita semua. Kita akan menyaksikan salah satu masjid di Indonesia ini yang memiliki paradigma manajemen modern. Masjid yang memiliki keunggulan-keunggulan yang luar biasa yang nantinya akan kita saksikan bersama. Adalah Masjid Agung At-Taqwa yang bertempat di sebuah desa yang bernama Desa Gumawang, Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Tepatnya berada di BK 10, Bendungan Komering 10. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Semoga sehat dan sukses selalu. Hari ini kita berada di masjid yang sangat istimewa, Masjid Agung At-Taqwa, Gumawang, Belitang, Oku Timur. Saudaraku yang berbahagia, kita akan banyak belajar dari masjid yang begitu sukses dari sisi manajemen, kegiatan ibadah, dan dari segala sisi ekonomi, pendidikan, sosial. Saat ini kita bersama dengan Ketua Yayasan Masjid Agung At-Taqwa Gumawang. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Dari tahun berapa Pak Haji sudah mengurus Yayasan At-Taqwa ini? 2007. Dari 2007 beliau sampai saat ini mengelola Masjid At-Taqwa ini. Apa saja yang telah dilakukan oleh Masjid At-Taqwa? Kita akan dengarkan penjelasan dari Pak Tony. Silakan Pak Tony. Alhamdulillah, Yayasan At-Taqwa adalah yayasan yang didirikan oleh jemaah daripada Masjid Agung At-Taqwa. Jadi pengelolaan daripada Yayasan At-Taqwa diantaranya mengelola masjid, mengelola amal usaha pendidikan. Diantaranya kita punya TPA, punya SDIT At-Taqwa, TKIT At-Taqwa, MTS At-Taqwa, SMK At-Taqwa, dan Pondok Pesantren At-Taqwa. Di bidang kesehatan kita juga ada Rumah Sakit Islam Taqwa, kita juga ada Klinik At-Taqwa, baik Klinik At-Taqwa 1 maupun Klinik At-Taqwa 2. Di bidang sosial, alhamdulillah setiap bulannya kita menyantuni lebih kurang 150 anak yatim dan duafa. Dan juga kegiatan-kegiatan sosial, misalnya kita terutama di Rumah Sakit Islam Taqwa, baik di pendidikan anak-anak yang tidak mampu dan anak yatim, kita gratiskan untuk sekolah di amal usaha pendidikan yang ada di Yayasan At-Taqwa. Dan juga di Rumah Sakit Islam Taqwa, para kiai, para marbot masjid dan duafa yang berobat di Rumah Sakit Islam Taqwa, kita gratiskan ataupun kita berikan keringanan sekemampuan mereka untuk bisa bayar. Nah, jadi itu kegiatan-kegiatan di sosial Yayasan At-Taqwa. Kita juga memiliki panti jompo yang di sana kita mengurus orang-orang lansia yang tidak memiliki keluarga. Jadi di sana kita memiliki lebih kurang 10 lansia atau yang ada di tempat panti jompo kita tersebut.
Saat ini kita berada di salah satu amal usaha dari Yayasan At-Taqwa. Ini Sekolah Islam Terpadu At-Taqwa. Pak Haji, kira-kira bagaimana proses Yayasan At-Taqwa ini bisa menjadi besar, punya amal usaha yang banyak? Kalau pendapat saya atau pemikiran saya tadi, karena dari niat kita pengurus, masyarakat, artinya memang betul-betul menginginkan yayasan ini maju. Dengan keikhlasan kita urus yayasan ini, jadi Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Jadi apa yang kita rencanakan pastilah alhamdulillah direalisasikan oleh Allah dan dikasih kemudahan, seperti itu Pak. Jadi niat yang ikhlas, kemudian Pak Haji tadi ngomong contoh yang amanah. Sebagai pimpinan yayasan, beliau mengajarkan suri tauladan dalam amanah mengelola segala halnya, mengelola keuangan, mengelola tanggung jawab yang telah diberikan, dan tentunya niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ada lebih kurang 600 orang tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang ada, dan juga tenaga-tenaga yang lain, termasuk tenaga yang ada di masjid juga. Alhamdulillah sudah lebih kurang 650 orang yang dipekerjakan di Yayasan At-Taqwa ini, di amal usaha Yayasan At-Taqwa ini. Ya alhamdulillah, mereka bersyukur dengan adanya mereka bekerja di Yayasan At-Taqwa, mereka bisa mendapat penghasilan, bisa menghidupi keluarga mereka, dan juga mereka bisa meningkatkan kehidupan atau taraf hidup mereka dengan adanya bimbingan dari kita. Kalau mereka belum ada misalnya usaha di luar selain di amal usaha, misalnya mereka beli ternak, beli lahan pertanian, kita fasilitasi untuk kita pinjamkan melalui SK kepemilikan mereka bekerja di yayasan. Mereka bisa pinjam melalui Yayasan At-Taqwa ke bank-bank yang bekerja sama dengan Yayasan At-Taqwa. Kita sudah ada rencana di sekitaran panti jompo kita akan mendirikan perumahan untuk orang-orang yang tidak punya rumah. Jadi terutama kita anggarkan untuk karyawan-karyawati kita yang level di bawah, artinya marbot, tukang bersih masjid dan lain sebagainya, tukang kebersihan di rumah sakit, di sekolah yang tidak memiliki rumah. Insya Allah kita usahakan untuk mereka memiliki rumah. Insya Allah dalam waktu dekat kita realisasikan, karena ini menjadi program kita pada tahun ini. Jadi rumah itu kita bangun dengan nilai uang 50 juta rupiah, dan juga uang tersebut kalau karyawan-karyawati kita pinjamkan ke bank. Sedangkan tanah untuk didirikan bangunan tersebut itu adalah tanah yang diwakafkan oleh yayasan kepada pemilik rumah tersebut nantinya. Luar biasa istiqomahnya dan terus berproses masjid ini, yayasan ini, sehingga sudah mencapai prestasi yang luar biasa. Karenanya saudaraku yang bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, membangun masjid itu mungkin bisa dilakukan oleh semua orang, tetapi memakmurkan masjid itu yang sungguh sulit. Karenanya masjid yang dibangun di atas landasan ketakwaan, dan nama masjid kita ini Masjid At-Taqwa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taubah. Allah firmankan, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Masjid yang layak untuk didirikan sholat itu adalah masjid yang didirikan di atas pondasi ketakwaan. Di dalamnya, siapa yang ada di dalam masjid takwa itu? Mereka adalah rijal yuhibbuna ayyatatahharu, orang-orang yang hadir ke masjid dengan hati yang bersih, ingin mensucikan diri, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang suci. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ada masjid-masjid di bumi Allah SWT, di Sumatera Selatan khususnya, masjid yang bisa kita jadikan percontohan. Mari kita cek masjid-masjid besar, apakah mereka sudah memiliki amal usaha yang dapat membantu masyarakat. Itu pertanyaan besar bagi kita semua, dan Masjid At-Taqwa di Gumawang ini sudah melakukan itu.
kita akan bertanya gimana kesan dan apa ya yang dirasakan selama bergabung di Yayasan Masjid Agung At-Taqwa ini. Dan hebatnya Masjid At-Taqwa ini memberdayakan para alumni mereka. Ya, terima kasih Ustadz Soleh. Alhamdulillah berkat saya di MTS Taqwa, saat ini saya bisa menjadi dosen UIN Raden Patah Palembang. Itulah berkat saya belajar di MTS Taqwa selama 3 tahun. Saya selesai tahun 2000. Alhamdulillah dari pendidikan agama, pendidikan umum, guru-gurunya sangat bagus, sehingga membekas sampai sekarang apa ilmu yang saya dapat. Sehingga pilihan terbaik buat adik-adik para orang tua murid untuk menyekolahkan anaknya di Yayasan At-Taqwa. Terima kasih. Terima kasih Pak Nugroho. Oke, perkenalkan sebelumnya nama saya Heru Wijaya. Saat ini saya di TKI At-Taqwa sebagai humas. Kemudian saya alumni SMK Taqwa itu tahun 2013. Seperti itu, Pak. Ya. Gimana pengalaman bergabung di Masjid At-Taqwa ini? Yang pastinya gimana ya? Kita tuh kenal awalnya ya dari Pak Hajib Tony yang pada zamannya dulu awal-awal kepemimpinan beliau tuh sering ke lembaga-lembaganya, jadi seolah-olah kayak nggak ada jarak seperti itu. Apalagi ketika itu sering senam Sabtu pagi, nah di situ kenal dekat kayak gitu. Nggak taunya udah jauh-jauh merantau ke sana sini, ternyata balik lagi ke sini kayak gitu. Iya, yang paling berkesan yang nggak terlupakan itu saat ini saya juga sebagai pelatih drum band. Nah, ketika zaman itu saya dipercayakan kami tim, dan sampai saat ini ya alhamdulillah bisa hidup dari hobi tersebut gitu ya. Dari situ pengalaman dari ya tentu saja tak lepas dari dukungan, tentunya ada bukan hanya dukungan modal tapi materialnya, kemudian juga semangat, kemudian juga bantuan dana yang pastinya akhirnya berkembang seperti itu. Ustadz sudah berapa tahun di sini dan gimana pengalamannya bersama Yayasan Masjid At-Taqwa, Ustadz? Ya, terima kasih. Ya, perkenalkan saya Nur Khalidin. Awal bergabung dengan yayasan itu pada tahun 2019 yang diawali dari ide dari Pak Haji Ibton Ibrahim, di mana yayasan ini sudah beberapa kali ingin membuat pondok pesantren, akan tetapi ya kurang berjalan. Nah, akhirnya pada tahun 2019 itu saya inisiatif dengan Pak Haji Ibtoni untuk membuat pondok tahfidz At-Taqwa Gumawang. Jadi alhamdulillah sampai sekarang sudah berjalan. Yang jelas tidak lepas dari peran serta dari yayasan, dari beliau juga Bapak Ketua Yayasan yang selalu mendukung baik secara moral maupun material. Alhamdulillah sekarang untuk gedung putrinya sudah ada 4 lantai itu. Kemudian nanti yang putra yang belum ada ini insya Allah kita akan menyusul untuk gedung yang tanah yang baru ada 12 hektar tadi. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Terima kasih. Saya perkenalkan dulu dengan nama saya Pak Sohidin. Ini alumni dari Jogja juga. Alhamdulillah setelah saya tahunya sih belum saya masuk di MTS, saya lihat bangunnya dulu bagus, seneng, tapi ternyata karena bapak saya udah kenal dulu dengan Pak Haji Tony, ketua yayasan, saya pengen bergabung, Pak. Alhamdulillah setelah saya masuk, terhitung mulai tanggal 1 Desember 2006 saya masuk di situ. Alhamdulillah murid demi murid bertambah-tambah, apalagi alhamdulillah sekarang semenjak ada ini rumah tahfidz, saya merasa bangga lagi, saya bangga ada saya tawarkan lah dengan masyarakat yang bernilai. Masyarakat Oku Timur ini semakin besar sekarang tuh anaknya sekolah di pondok, Pak. Jadi ya harus di pondok dan di madrasah. Jadi lebih bangga lagi. Alhamdulillah ini rumah tahfidz lah berkembang. Saya juga ikut ngaji, Pak, ikut menghafalkan di sini. Saya tidak hanya mengajak, tapi saya lebih dulu berangkat. Perkenalkan, nama kami Muhammad Gentaloga. Kami diamanahkan di Ketua Remaja Masjid Agung At-Taqwa Gumawang ini. Dan alhamdulillah kami di sini di remaja, sebenarnya kalau di remaja Masjid Agung ini tidak ada umurnya, Pak. Jadi memang diambil dari SD, bahkan ada yang TK yang paling kecil sampai yang sudah dewasa sampai nikah ada. Alhamdulillah. Yang penting mereka di sini niat dan ingin mau ke masjid. Dan alhamdulillah dari Yayasan At-Taqwa juga sangat mendukung program-program yang ada di pemuda masjid ini. Bahkan dari yayasan sendiri
rela mengeluarkan dana untuk membantu kas per bulannya yang ada di Pemuda Masjid Agung At-Taqwa ini. Alhamdulillah di At-Taqwa ini juga di Pemuda Masjid banyak sekali remaja-remaja kami juga yang dari ini dipekerjakan di yayasan ini. Dan alhamdulillah juga di sini dituntut untuk belajar juga terkait masalah kerusakan. Di yayasan juga menyediakan kantin yang dikelola oleh Pemuda Masjid Agung Gemawang. Kemudian banyak lagi hal-hal yang bisa kita lakukan di sini. Terutama di sini juga alhamdulillah di Pemuda ini ada hadroh namanya, hadroh seni hadroh Sang Blawong namanya. Sekalian perkenalan. Pak Haji, kira-kira apa pesan untuk masyarakat Sumatera Selatan dan masyarakat Indonesia untuk memakmurkan masjid ini? Kira-kira apa pesannya sehingga yang lain bisa datang belajar ke masjid kita ini? Bapak-bapak hadirin sekalian, terutama pengurus masjid, mari kita urus ataupun kita kerjakan kepengurusan masjid itu dengan baik. Jadi intinya mari kita urus masjid kita dengan keikhlasan kita lillahi ta'ala dalam kita bekerja, sehingga apapun yang di keadaan di masjid kita ketahui. Masjid kita bersih, masjid kita kotor, WC kita kotor, kita semua jadi pengurus masjid kita harus mengetahui. Saya misalnya selaku ketua yayasan, tetapi alhamdulillah saya diberi Allah kesempatan untuk mengusahakan 5 waktu saya berjamaah di masjid. Jadi saya tahu persis bagaimana keadaan masjid kita, apakah bersih, apakah jemaahnya ramai, apakah ada kegiatan-kegiatan yang artinya yang banyak bermanfaat untuk masyarakat, untuk jemaah. Dan juga alhamdulillah amal usaha kita, amal usaha pendidikan kita ada yang ada di lingkungan masjid kita. Jadi kita juga setiap saat bisa mengecek bagaimana karyawan-karyawati yang ada di amal usaha kita yang berdekatan dengan masjid. Apakah mereka sudah baik melaksanakan tugasnya, santri-santri kita apakah sudah belajar dengan baik, sudah tertata dengan baik, apakah termasuk juga apakah mereka sudah makan, apakah mereka sudah sarapan. Itu kita ketahui kalau kita artinya melaksanakan sholat-sholat wajib di masjid, dan artinya selalu bersosialisasi sama jemaah yang ada di Masjid Agung At-Taqwa yang kita miliki ini. Seperti itu Pak yang kami laksanakan di kepengurusan kami, baik di kepengurusan, terutama kepengurusan yayasan. Memang yayasan itu yang memiliki yayasan itu adalah masjid masyarakat yang ada di Gemawang ini, Gemawang, Belitang dan sekitarnya. Jadi yayasan ini bukan punya kami pribadi pengurus masjid yang ada di Yayasan At-Taqwa ataupun Masjid Agung At-Taqwa ini, tapi ini adalah masjid yang kepunyaan umat. Jadi semua umat yang ada di dunia ini memiliki Yayasan At-Taqwa ini. Jadi bukan kami dari Gemawang sendiri, tetapi termasuk Bapak yang dari Palembang juga memiliki Yayasan At-Taqwa ini ataupun memiliki ya amal usaha Yayasan At-Taqwa ini. Itu aja Pak ya. Baik saudaraku, pesan penting yang disampaikan oleh Pak Tony tadi, sebagai pengurus masjid hendaknya kita menjadi pelayan Allah Subhanahu wa taala dan pelayan jamaah. Beliau tadi tidak sungkan-sungkan membawa air, membagikan kopi kepada jemaah. Luar biasa, ini pelajaran yang sangat penting bagi para pengurus masjid. Makmurkanlah masjid, karena orang yang memakmurkan masjid itu insya Allah hidupnya akan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita belajar dari Masjid Agung At-Taqwa. Ternyata mutiara itu tidak jauh ada di Sumatera Selatan. Semoga liputan kali ini memberikan pencerahan bagi kaum muslimin semuanya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.